Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apabila kita membacanya lebih cermat, Injil hari ini menyuguhkan dua kisah yang tampaknya terpisah. Yesus menasihati para pendengar untuk berhati-hati terhadap para ahli Taurat, dan Yesus mengamati seorang janda miskin yang memberikan persembahan di bait Allah. Sekilas, kedua peristiwa ini bisa saja terjadi di tempat dan waktu yang berbeda. Namun, ada satu kesamaan penting yang menyatukan keduanya. Tema tentang janda. Dalam bagian pertama, Yesus mengkritik ahli Taurat yang menindas para janda demi keuntungan pribadi. Pada bagian kedua, Yesus menunjukkan bahwa persembahan janda miskin itu bernilai besar di hadapan Allah. Apa makna yang ingin disampaikan Yesus melalui Injil hari ini? Janda dalam tradisi Yahudi mencerminkan kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi, seringkali dipandang sebagai individu yang tidak memiliki kekuatan atau kontribusi besar dalam masyarakat. Namun, dengan mengangkat tema janda, Yesus ingin mengungkapkan kenyataan yang lebih dalam. Janda melambangkan keadaan manusiawi kita yang penuh kelemahan dan kekurangan. Kita semua, terlepas dari posisi atau status, memiliki kelemahan, dan itu adalah bagian dari kondisi kita sebagai manusia. Janda dalam Injil ini bisa dilihat sebagai simbol dari sisi lemah dan kekurangan dalam diri kita. Kelemahan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif jika kita membiarkannya menjadi alasan untuk menyerah atau pasrah pada keadaan. Dalam kisah ini, janda-janda miskin kerap dimanfaatkan oleh para ahli Taurat karena mereka tidak berdaya melawan, simbol dari pasrah dalam ketidakadilan atau ketidakmampuan untuk mempertahankan diri. Namun, kelemahan ini juga memiliki potensi positif. Jika kita mampu menerima dan mengolah kekurangan kita, itu dapat menjadi jalan untuk melakukan kebaikan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh janda miskin dalam kisah ini. Janda miskin tersebut memberikan apa yang ia miliki, meski sangat terbatas, karena mungkin ia menyadari ada orang yang lebih membutuhkan. Dia tidak melihat kekurangannya sebagai alasan untuk tidak berbagi. Justru, dengan memberi dari kekurangannya, ia menunjukkan bahwa setiap orang, bahkan yang tampaknya tak memiliki banyak, bisa berkontribusi bagi kebaikan bersama. Melalui tindakannya, dia mengajarkan bahwa dalam kelemahan sekalipun, kita bisa memberi sesuatu yang bernilai. Seringkali, kita malu atau enggan untuk mengakui kekurangan dan kelemahan kita, apalagi jika kita harus berbagi atau melibatkan diri dalam kehidupan bersama dengan keterbatasan itu. Injil hari ini mengajak kita untuk mengubah perspektif, menerima kelemahan sebagai bagian dari diri, dan dengan tulus memanfaatkannya untuk kebaikan orang lain. Kisah janda miskin ini mengingatkan kita bahwa kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bukan karena kelebihan kita semata, tetapi juga melalui kekurangan kita. Semoga teladan janda miskin dalam Injil hari ini memberi kita inspirasi untuk tidak hanya mengakui dan menerima kelemahan kita, tetapi juga mendorong kita untuk berbagi dan berkontribusi bagi kehidupan bersama. Tuhan melihat setiap pemberian yang berasal dari hati yang tulus, terlepas dari besar kecilnya pemberian itu di mata manusia. Semoga bacaan-bacaan hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini.